Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adet Lilian. Saya mengampu untuk mata kuliah Entrepreneurship Foundation, teman-teman. Jadi pada podcast atau pertemuan kali ini kita akan membahas secara garis besar mata kuliah Entrepreneurship Foundation itu tentang apa aja sih, gitu kan. Jadi harapannya teman-teman tahu bahwa ini mata kuliah yang arahnya ke sini, gitu kan. Secara besar kita akan membahas seperti ini. Nah, pada intinya teman-teman, kalau kita berbicara mata kuliah Entrepreneurs Foundation, teman-teman akan diajarkan menjadi seorang inovator, gitu kan. Jadi bagaimana menjadi seorang inovator, berani berinovasi di sana, gitu kan, dan berani menantang status quo. Nah, apa itu status quo? Status quo adalah suatu hal yang sudah biasa. Jadi bagaimana seorang inovator berani untuk memberikan suatu hal yang berbeda dengan artian dengan manfaat yang lebih, value yang lebih, inovasi-inovasi yang lebih. Dan terkadang teman-teman nanti jangan takut ketika seolah nanti teman-teman jadi seorang inovator, terkadang akan mendapat pro kontra dan sebagainya, itu suatu hal yang biasa. Karena terkadang emang ketika muncul inovasi yang baru, ada orang yang mungkin kontra karena orang itu mungkin belum siap untuk melakukan suatu perubahan seperti itu. Nah, kita nanti akan mulai ketika berbicara masalah Entrepreneurship Foundation. Kita akan berbicara, teman-teman akan mencoba belajar mengenali suatu problem itu apa dan bagaimana teman-teman mensolusikan terhadap problem tersebut. Jadi misalnya ada suatu permasalahan, teman-teman akan memberikan solusinya. Contoh hal sederhana, kalau kita tahu, teman-teman mungkin tahu sedotan. Sedotan itu kan ada yang panjang lurus, tapi ada juga yang ada spiralnya dan bisa ditekuk gitu kan. Mungkin saat ini bagi kita itu suatu hal yang biasa gitu kan. Tapi awal dia keluar pertama itu adalah suatu inovasi dari sedotan berdasarkan problem yang ada. Jadi itu kenapa dibuat seperti itu adalah waktu itu ada case bahwa pasien di rumah sakit dia cuma bisa berbaring, mau minum agak susah. Nah, ketika langsung dikasih air mineral, dia susah untuk menahan, dan ketika taruhlah sedotannya panjang, itu juga akan susah. Nah, dari situlah ada yang berpikir bagaimana ya menciptakan suatu sedotan yang mungkin bisa dibengkokkan atau mungkin dalam artian membuat orang yang sakit tersebut dan berbaring itu nyaman untuk bisa meminumnya. Nah, akhirnya dari situlah, dari problem dan solusi tersebut, dia akhirnya menciptakan sedotan yang spiral. Nah, itu baru dari si sedotan gitu kan. Kemudian ada juga kalau kita melihat di suatu produk minuman, taruhlah seperti squash dan sebagainya, itu kan kalau minuman kan di bawahnya sirup, habis itu ada soda. Nah, problem yang dialami adalah untuk mengaduk sedotan itu kurang mencampur. Akhirnya muncullah inovasi sedotan yang bawahnya ada sedikit kayak kepala sendoknya. Itu tujuannya apa? Untuk mengaduknya juga lebih kencang dan akhirnya minumnya juga lebih nyaman. Jadi berbicara nanti Entrepreneurship Foundation, teman kita sebutnya IF gitu kan, teman-teman nanti akan menganalisis bagaimana sebuah problem dan menciptakan sebuah solusinya. Nah, untuk menciptakan sebuah solusi, kita akan menguasai skill. Ada 5 skill yang akan kita pelajari di sana, yaitu adalah skill questioning, skill observing, skill networking, experimenting, dan associating. Nah, skill ini akan benar-benar belajari. Mungkin pada awalnya kita akan ngerasa bahwa wah, skill questioning agak susah nah gini-gini. Nah, itu hal yang biasa karena kita belum terbiasa. Tapi ketika kita berbicara masalah suatu skill, kita gunakan secara berulang-ulang, itu nanti akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi skill. Hal ini akan bermanfaat ketika teman-teman nanti bisnis, teman-teman nanti di suatu pekerjaan, itu akan menjadi suatu hal untuk kompetensinya teman-teman. Ya anggap aja taruhlah teman-teman bekerja gitu kan, teman-teman bekerja dengan skill yang sudah dirasakan, ada suatu permasalahan problem atau masalah di tempat pekerjaan, teman-teman secara kritis mengatasi hal tersebut, akhirnya bisa memberikan solusi, itu akan menjadi nilai lebih buat dari pimpinannya teman-teman. Nah, harapannya seperti itu. Karena berbicara Entrepreneurship Foundation adalah selain kita berbicara menjadi seorang inovator, kita juga menjadi seorang problem solver dengan skill yang apa kita pelajari di sini. Salah satunya adalah skill questioning. Itu adalah skill bertanya. Jadi seorang inovator itu akan kritis menanyakan untuk suatu hal. Mungkin dalam suatu hal atau apa, dia bisa menanyakan berkali-kali suatu pertanyaan terhadap problem tersebut. Misal, kenapa problemnya seperti ini? Terus mengapa tidak seperti ini? Bagaimana jika, apa yang mempengaruhi dan sebagainya? Terus mengapa tidak dan sebagainya. Nah, itu nanti akan kita baca lebih lanjut lagi di skill materi tentang skill questioning. Kemudian ada skill observing. Skill observing adalah bagaimana kita secara detail mengamati suatu hal.
observasi bisa melakukan pengamatan, pendengaran, perasa dan sebagainya, dan kita secara detail. Harapannya dari observasi tersebut kita mempunyai data, yang data itu akhirnya juga bisa kita gunakan untuk problem permasalahan tersebut. Kemudian skill yang ketiga adalah networking, itu adalah jejaring. Nah, ini sedikit unik di sini bahwa inovator dia suka melakukan jejaring atau mungkin diskusi dengan orang lain dengan latar belakangnya yang berbeda. Dalam artian sebenarnya seperti ini. Ada si A, dia adalah barista membuat kopi kali ya. Si B, dia adalah pembuat pizza. Mereka sering diskusi dan sebagainya. Akhirnya si A karena sering berdiskusi dengan seorang pembuat pizza, dia kepikiran, kira-kira bisa nggak ya? Atau bagaimana jika kita membuat pizza dengan rasa kopi di sana? Nah, akhirnya muncul suatu inovasi produk yang baru. Dengan tesnya adalah komposisinya adalah pizza dan sebagainya, tapi ada after testnya adalah tes kopi di sana. Nah, itu contohnya. Kemudian skill experimenting. Skill experimenting di sini adalah skill bagaimana kita melakukan percobaan. Dan berbicara di skill experimenting, teman-teman jangan lelah untuk melakukan percobaan, karena percobaan memang itu harus kita lalui, yang harapannya dari berbagai percobaan tersebut kita akan mendapatkan suatu hasil yang benar-benar kita butuhkan di sana, atau akhirnya kita menemukan solusi yang tepat. Bisa juga dalam pembuatan tadi pizza kopi, mungkin dia melakukan berkali-kali eksperimen bisa sampai akhirnya menghasilkan produk yang sesuai market atau sesuai dengan tesnya yang maksimal. Itu kan seperti itu. Mungkin dari percobaan pertama dia melihat, wah rotinya terlalu atos nih, atau oh mungkin rasa kopinya masih kurang, oh pizzanya kok nggak balance ya, misalnya seperti itu. Akhirnya dengan berbagai percobaan itu akhirnya terciptalah suatu produk pizza kopi dengan kualitas yang maksimal di sana. Kemudian skill yang terakhir adalah associating. Associating di sini adalah bagaimana teman-teman menghubungkan dari berbagai skill ini dikumpulkan jadi satu atau dihubungkan akhirnya menjadi suatu inovasi yang baru dari berbagai questioning, dari observing, dari knowing, experimenting, akhirnya digabungkan semua terkait, akhirnya muncullah suatu inovasi yang baru atau problem solver yang baru di sana. Misalnya contoh aja, kalau kita melihat ini adalah jamu gitu kan, semua orang tahu jamu. Ketika kita melihat suatu inovasi, kira-kira jamu itu bisa diinovasikan apa aja sih? Seorang inovator dia akan berpikir kritis, dia akan mengobservasi, dia akan melakukan eksperimen dan sebagainya. Mungkin secara questioning dia akan melihat bagaimana jika jamu ini dibuat sasetan. Oke, ada seperti itu kan. Bagaimana sekarang lagi tren minuman kekinian, kita membuat taruhlah boba kunir asem, taruhnya seperti itu. Atau dari suatu permasalahan bahwa jamu ini kan bagus ya buat anak-anak kecil dan sebagainya, tapi kita melihat suatu permasalahan bahwa di sana anak-anak kecil kurang meminati jamu tersebut. Terus kita berpikir dengan berbagai skill yang kita lakukan, bagaimana ya kalau kita membuat es krim beras kencur, misalnya seperti itu, dengan takaran di mana kita ingredientnya tetap ada manfaat dari beras kencurnya, tidak mengurangi juga bahwa ada komposisi untuk membuat dia nyaman untuk menikmatinya anak-anak seperti itu. Nah, itu dari suatu permasalahan anak-anak akhirnya kita bisa memberikan solusi seperti itu. Karena jamu ini kan suatu hal minuman yang sehat gitu kan. Mungkin terkesan kuno, terkesan tua dan sebagainya. Nah, seorang inovator dia akan berpikir bagaimana coba menginovasi suatu hal tersebut akhirnya menjadi solusi loh bagi orang lain atau mungkin bagi anak tersebut. Atau juga ada suatu case bahwa dia melihat suatu permasalahan bahwa di desanya adalah banyak persawahan gitu kan. Dia berpikir jerami ini ketika setelah panen itu cuma dibakar, dibuang dan sebagian tak pupuk. Tapi dia berpikir, bisa nggak sih jerami dimanfaatkan lebih lanjut lagi? Dia melakukan networking, dia melakukan eksperimen, dan dia menghubungkan suatu hal, mengasosiasi bahwa jerami itu bisa dileburkan, dijadiin satu, dipres dan sebagainya, dicetak, akhirnya menjadi tempat untuk makanan seperti styrofoam dengan clean dan sebagainya dengan warna coklat. Nah, misalnya seperti itu. Jadi dari awalnya jerami yang limbah itu menjadi produk yang memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, mungkin itu aja bahwa kita berbicara Entrepreneurship Foundation, kita akan berbicara 5 skill yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Dari skill questioning, observing, networking, experimenting, associating, yang nanti akan banyak case yang akan kita bahas di sana. Jadi teman-teman tetap semangat untuk mengikuti mata kuliah Entrepreneurship Foundation. Mungkin saja dari saya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.